stage management aja udah berat, ternyata pas jadi produser stage manager Gak ada apa-apanya. Terus seberapa sulit menemukan orang-orang yang sevisi? Aku juga harus tahu kan sebetulnya orang-orang yang bekerja dengan kita ini gimana sih mereka melihat bukan hanya Marnya sendiri tapi gimana sih mereka melihat Aswara gitu. Pada saat itu gelas kosong Mbak, bener-bener nggak Belajar. tahu musikal, Hmm. nggak tahu apa-apa. Ada kualitas yang harus mereka punya gak sih? Iya ada, maksudnya kalau dulu itu kan berarti trial and error karena masih meraba-raba. Kalau sekarang kan based on experience. Hello. Selamat pagi. Apa kabar Welcome semuanya? to Anchor. Nita, mereka nih baru aja kelar ngerjain musikal Mar buat Yes. Aswara. Rerun Rerun 2026. Wah. Ini ada Firsti sebagai produser dan ada Patty sebagai Legalnya. Ya, Yeay. coba. Congrats guys. It's a huge success on the musical sold out. Sold out Di 5 performance. show. Yes. Wow. Nah, pertanyaan pertama tentunya ke produser. Yes. Apa sih tugasnya? Enggak, karena emang banyak orang tuh mikir, orang bingung dengan kata produser dan eksekutif produser. Iya, bedanya apa? Mereka itu kan tahunya cuma produser. Iya. Karena banyak, wah produser ini berarti yang punya duit dong. Enggak. Beda. Bukan, Enggak. Mukanya bukan gue yang punya bukan. duit. Jadi apa sih? Produser tuh apa sih sebenarnya? Produser udah pasti menjalankan visinya eksekutif produser. Mau dibawa kemana gitu si produksi ini. Kemudian ya running the production. Jadi kayak nge-provide di produksi ini akan ada apa aja gitu. Right. Maksudnya siapa aja yang akan involve. Iya, Berarti eksekutif produser nggak berurusan dengan itu ya. berurusan. Jadi Jadi- ada pilihan juga masih. Ada Oh, eksekutif oke. produser dalam hal ini ibu menentukan dengan siapa mau bekerja sama, siapa direkturnya. Tapi siapa- dia yang ya. memberikan, lo yang memberikan pilihan gitu. Iya. Oh, Bisa begitu, Bu. Bisa begitu. Oh jadi kayak eksekutif produser, aku mau show-nya tuh akan seperti ini. Nah berarti dirimu akan nyariin, oke Bu ini Betul. pilihannya untuk stage-nya seperti ini, yang orangnya bisa bikin gini. Iya. Jadi translator antara si eksekutif produser sama Iya. kreator sama-sama bawahnya. vendor di Vendor bawahnya. sama semua di bawahnya. Oke. Yang paling sulit dari menjadi seorang produser tuh apa sih, Firs? Tantangannya lah. Bekerja sama dengan macam-macam orang itu sulit sih Bu. Macam-macam Kayak karakter. kemarin Mar gitu, lo harus bekerja sama berapa banyak orang emangnya? Oh, iya. Hampir 200-an Bu Wanjir. timnya Mar itu hampir 200-an. Banyak ya. itu baru kru. Iya, the Semua whole team. vendor. The whole tim team. vendornya Di luar tuh. vendor. Di luar vendor. Wow. Oh, wow. luar vendor. Oke. Belum lagi harus berurusan sama cash juga gak sih? Iya dong, tentu saja. Dia ngurusin cash. Oh, jadi cash iya, production Yes, udah pasti. Udah pasti. Kreator Kreator, Oh. juga stage management beserta krunya, promosi, marketing beserta krunya, ticketing, usher, Wow, What banyak that banget. deal? sampai ke crowd control, Crowd semuanya. control, iya, Crowd iya, control iya. juga. Semuanya. Berarti Tapi- the flow of the whole thing dari luar Iya. sampai dalam semua. Pokoknya dari ngelihat iklan backstage sampai Sampai akhirnya duduk di sampai pertunjukan. pertunjukan. Iya, dari Ah. backstage, di wings, kanan kiri, on stage, di auditorium, di control booth, di foyer, lantai berapapun itu. Wow, oke. Jadi it's a big job. It's a big Yes. job. Ya. It's a huge- Oke. Dan ini adalah lo nge-produce yang keberapa kali, Firs? 3 Yeay. Wow. Apa aja, emang Nice. Apa aja? dari Tumang, Oh, oke. Tumang kemudian Tumang, Vintage Sound, Vintage Sound, terus sekarang Mar. Iya. Terus yang paling berkesan deh dari seorang produser tuh kalau apa yang terjadi gitu. Kalau burnout nggak boleh ketahuan orang. Oh, oke. Apa itu? Gimana tuh maksudnya? Iya kan pekerjaan ini kan besar ya ininya Pak. Scope-nya. Iya besar. Terus ya Pasti ada capeknya, Ada pasti capeknya. ada Terus keselnya. produser kadang-kadang jadi tempat curhat banyak orang. Betul, jadi psikolog ya. Betul. Tiba-tiba beralih profesi menjadi psikolog. Ah, iya, iya, iya. Nah, jadi ketika semua orang bertumpu ke aku sebagai produser, Sorry. aku nggak punya, terus terang aku nggak punya tempat tumpuan, Right, gitu. right, Jadi right.
ya sendiri aja gitu. Maksudnya kalau lagi burnout tuh nggak boleh ketahuan orang lah. Pokoknya aku punya Karena? strategi. Nanti mereka bingung mungkin nanti ya lead gua Produsernya begini aja ya. begitu. Karena secara tidak langsung pun emang panggilan kita itu produser di sini jadi kayak bundanya Right. para Bundanya itu anak-anak. berat sih. orang-orang di- Itu berat terus terang. tapi kan gitu jadinya kan sebenarnya. Iya sih. Jadi kalau misalnya jadi bundanya berarti harus, kalau jadi bundanya berarti harus strong terus dong ya. Kalau Iya. kalau bundanya aja goyang, anak-anaknya pasti Betul. akan Macam oke. Ibu Pertiwi dia. Ya. Nah, tuh. Lihat. Skill apa sih yang harus dimiliki seorang produser Fierce buat menjadi seorang produser yang baik dan bagus gitu tuh? Tiga skill yang harus mereka pilih. Komunikasi sih udah pasti. Pasti. Komunikasi, negosiasi. Itu sih Bu menurutku yang paling penting. Kenapa? Mau jadi manajer aku nggak kalau jago negosiasi? Iya. Iya yang pasti Tambah lagi. komunikasi karena kita kan berurusan dengan banyak orang, banyak karakter. Kalau komunikasinya nggak bagus udah pasti nanti pasti akan ada aja gitu. Kalau misalnya kalau negosiasi ya jelas berurusan dengan budget. Budget. Ya, oke. gimana caranya? Budget juga lo yang bikin. Iya. Oh, the budget from the whole thing. Iya. The whole Itu thing. produser yang bikin, Iya. ajuin ke eksekutif Iya, produser. Terus itu yang ya mau dibayar apa enggak udah gitu. Nggak, biasanya gimana sih eksekutif ngasih budget lu, Ide, gue punya segini, lalu pikirin dah tuh segitu atau Bisa juga kali ya gitu. Iya, bisa atau dua-duanya begitu. bisa. Jadi Bisa, kayak, bisa. ini Tergantung produksinya. Tapi kalau yang di Arswara aku ngajuin dulu budgeting, nanti sama ibu di review gitu, sama eksekutif produser di review. Terus ya berantem-berantemin deh gitu, tawar-menawar gitu. sama ini ya gali lubang tutup lubang ya misalnya, oke yang ini Oh gini. iya, asli, iya, betul, Itu betul. ada gali lubang Ada, tutup lubangnya ada, juga. Bu, Jadi saling ini apa namanya? Subsidi silang. Subsidi Iya, silang. iya, Yang ini gue Oh. nego iniin supaya gue bisa nambahin ke sini. Betul, gitu ya. betul. Ya itu memerlukan skill yang itu. tersendiri itu. Itu memerlukan iya. Karena harus bisa ngelihat big pictures-nya Lah, kan. oke, kalau lo baru 3 kali produserin musikal, sebelumnya sebagai apa? Stage manager, Bu. Stage manager. Oke, itu it's a big leap juga ya dari stage manager ke Betul. produser. Betul. Apa yang membuat lo pengen jadi produser gitu? Iya, sebetulnya cita-cita aku beberapa kali ngobrol sama teman-teman gitu. Kalau gue naik kelas, gue kayaknya pengen jadi produser deh gitu. Itu udah pernah terucap maksudnya. Iya. Terus Di waktu masih jadi stage Iya, management nih. Iya, terus ya tercapai karena menurutku jadi ternyata stage management aja udah berat gitu ya jadi seorang stage manager. Ternyata pas jadi produser stage manager Gak juga ada apa-apanya. Oke, Iya kalau sih. misalnya kayak gini nih, ya gue nggak tahu ya. Tanta pemain film, biasalah berurusan sama produser ya. Iya. Ada sekolahnya nggak sih? Iya, Ada. bener juga. Tapi nggak lebih ke manajemen sih sekolahnya. Oh. Iya, kalau di luar sih ada, Bu. Ada ya. Ada. Jadi lo harus punya background sebagai lulusan dari seorang produser film atau apapun itu ya. Iya. Lah, sekolah lo apa dulu? Teater, Bu. Iya, tapi di IKJ. Di IKJ. Di IKJ bukannya ada produser. Di film ada. Dia mayornya ada produser. Ada Bu. Jadi emang ada Di fokus film. ke film gitu. Karena aku ingat ada beberapa produser pernah jadi dosen tamu gitu ya kalau nggak salah ya untuk kelas di produser Tapi ini. apa yang lo pelajarin di sekolah bagian teater bisa diaplikasikan? Bisa banget, Bu. Karena kan waktu aku sekolah tuh memang belajar memproduksi sendiri kan. Oke. Apapun semuanya tuh Oke. kita pelajari gitu. Oke. Nah, aku juga beberapa kali kalau waktu sekolah dulu jadi tim produksi gitu. Jadi dulu masih menyebutnya pimpinan produksi. Pimpro. Pimpro. Ya, Pimpro. Zaman dulu itu sebelum muncul producership dan lain-lain itu. Nah, belajar juga karena ada mata kuliahnya. Oke, mata kuliahnya apa? Manajemen produksi. Manajemen produksi teater. Oke. Ya, jadi Tapi emang- tidak pernah mendalam kali Nggak ya, pernah. cuman di atas-atasnya Iya. doang. Iya. Emang kayaknya kalau di ini ya memang harus nyemplung kayaknya ya. Harus sih Kecebur. kayaknya. Kecebur, Iya, harus di- kecebur. Cebur. Diceburin lebih tepatnya. Lebih tepatnya kalau ini menceburkan diri. Nah, dia yang mau. Soalnya dia mau. Oke, Ditawarin diceburin. gak pakai pikir panjang. Iya mau. Dia mau. Ah, itu namanya menceburkan diri sendiri. Anaknya nekat. Anaknya anaknya mauan. nekat. Tapi kapok gak Fierce? Enggak, Bu. Oh, Beneran. Enggak, lo udah Kayak- yang ketiga nih. Iya bener. Dan makin lama makin sukses. Nah tapi kan tapi ya kalau misalnya ini tiga-tiganya memang produksinya Arswara.
Tumang itu kita ikutan FMI, Festival Iya. Musikal Indonesia. Vintage Sound Lebih ke dia konser. harus ngurusin cuman 6 orang lah kira-kira Iya, gitu ya, iya. maksudnya secara ini. Tapi Mar ini adalah produksi yang besar Besar. dong buat lo. Besar Nah itu nggak bikin kapok, Firs. Enggak Bu. Jadi pengen lagi. Ya Tuhan. Oke. Rumit banget kan Nagih ya, nagih. Rumit Oke. banget gitu. Challenging. Sekarang aku mau ngomong ke Patty nih. Kalau Yes. Patty kan dari soal legalnya, seberapa penting sih punya orang legal di sebuah produksi musikal? Yang berurusan dengan segala pihak, Mm-mm. kayak pihak ketiga, Vendor kan. atau pihak profesional, Heeh. kayaknya lebih baik di atas hitam di Hitam putih, dan ya. putih. Oke. Jadi semuanya jelas, at the end of the day juga nggak ada yang merasa dirugikan atau merasa dikecewakan gitu. Oke. Tapi seberapa kan gini, itu berarti kan kontrak. Kalau hitam Mm-mm. atas, kalau kita ngomongin hitam atas putih kan berarti kontrak. Itu emang seberapa bisa di push tuh Pat, kalau misalnya memang ada amit-amit something really happen, Mhm. emang seberapa bisa di push sih? Kita bisa gitu ke mensomasi orang itu misalnya. Bisa. Oh, Apalagi dan sudah tapi tanda tangan di atas materai Heeh. gitu ya. Iya. amit-amit belum pernah sih Iya, kejadian. enggak. Tapi memang ada tendensi untuk kesananya tuh besar gitu sampai harus bikin kontrak, maksud gue. Kayak lebih ke rasa nyaman mungkin ya. Jadi Oke. nyaman. Sedia payung sebelum hujan aja Sedia Iya, pas ya. sebelum oke. Yang punya acara nyaman, yang ikut serta dalam acara juga nyaman, jadi enak ngejalaninnya kalau Gak ada aku. kejutan-kejutan lah ya. Iya gitu. Tapi kalau payung. misalnya kayak gitu tuh ada standar kontrak yang kita diikutin atau Iya. setiap misalnya Tanta kan kemarin main Mar gitu ya. Tanta ada klausul sendiri. Siapa ntar ada lagi beda lagi orangnya klausul sendiri gitu. Ada beberapa, kalau misalnya seorang aktor itu terlibat di dalam suatu label tertentu atau Oke. agency Jadi kalau ada tertentu. rekaman harus di Karena di dalam kontraknya itu kan bisa menyangkut rekaman, bisa menyangkut Betul. syuting, bisa Iya. menyangkut. Jadi ini Banyak lo hal. juga urusannya sama banyak pihak dong. Iya, Sama cast iya, sama vendor iya, sama kreator iya. sama kreator iya. Heeh. Terus abis gitu sama pihak ketiga kayak Pihak misalnya ketiga. publisher gitu. Iya, kalau kita menggunakan lagu orang lain bukan lagu kita ciptaan sendiri, juga harus minta izin, minta ya itu semuanya diurusin. Itu diurusin oleh legal. Iya, Jadi memang penting lah ya harus punya kejelasan. punya tim legal Iya. sendiri maksudnya di sebuah produksi. Nah, ini lo tapi juga di bawah Fierce nih berarti. Iya. Jadi apa yang terjadi? Misalnya Pokoknya kalau untuk tim legal itu kan sebelum kayak pra produksi. Jadi kita ngurus semua dulu, semuanya udah oke, baru kita masuk produksi. Oke. Nah itu abis itu sama Firsty dikasih kerjaan lain gitu. Apa tuh misalnya? Kalau beberapa tahun yang lalu untuk urusan cash, kalau sekarang lebih ke vendor aku. Oh jadi produser bilang kita akan hire ini aku butuh kontrak buat ini. Iya itu pra produksi, setelah selesai udah jalanin, ya kita masih di dalam produksi juga kerjain yang lain yang bisa dikerjakan. Itu berarti bikin template dulu satu. Iya. Baru ntar kasih ke mereka ini roughnya. Iya draft kontrak. Draftnya. Nanti kalau mereka setuju Kalau atau ada yang dirubah, dikurangin, diubah gitu. kan kesepakatan bersama, ketemu di tengah. Iya. Tapi kalau kita tadi bilang Firsty 200 orang banyak juga ya. Enggak lah kan Enggak. satu orang bisa Mewakili puluhan orang ya. kayak gitu. Cashnya doang sih, cash berarti harus 23-23-nya kan ya. Berapa banyak pun cast itu berarti Iya. individually mereka tanda tangan kontrak. Yang paling ribet siapa di antara 23 itu? Itu urusan dapur dong. Jangan dong. Lu kayak kalau jadi ini gosip gitu kan. Enggak, kalau lu yang disebut lu yang paling Enggak, saya mah rese. ya muluk aja. Iya. Gak berani sama eksekutif produser soalnya. Lebih ke situ. Lebih ke- Tapi balik lagi kayak Firsty tadi, Patty juga backgroundnya adalah legal. Iya, hukum. Hukum dari mana? UI. Wah, Kebetulan. nggak bercanda. Gak bercendol ini. Nggak bercendol ini. Iya. Hukum UI. UI. Tapi memang berprofesi sebagai apa tuh namanya jadinya? Legal ya. Setelah kuliah, terus lanjut lagi, kuliah lagi, S2-nya lagi untuk notariat. Oh, notariat. Terus sudah jadi notaris.
ya udah. Udah. Abis itu bekerja untuk Art Suara. Karena setelah kuliah itu sempat masuk Art Suara. Ya, Jadi ya. udah keburu jatuh cinta, tapi ya udah deh kita coba ke bidang yang sesuai pendidikan dulu, tapi hati kembali ke notaris. enggak, hati kembali ke pertunjukan. entertainment. Ya. Legal for entertainment industry gitu Yang ya. paling balik lagi sama pertanyaannya sama ke Firsti. Yang paling menantang tuh apa sih dari bikin kontrak buat sebuah produksi musikal? Ke pihak mana gitu? Ya artinya apapun itu. Yang paling ribet kalau Cash sebenarnya karena apa ya, kayak mereka tuh sudah berkali-kali gitu ikutan musikal produksi, dengan Art Suara, nggak terlalu banyak kesulitan gitu. Terus kalau kreator pun juga tidak, palingan berarti Art Suaranya kagak pernah berubah. Kayaknya itu lagi, kreatornya itu lagi. Paling ribet-ribet mah di termin ya. Di termin dong. Aku pengen 3 kali, aku pengen 2 kali. Iya. Paling itu Oh, doang. palingan itu. Oh, itu beda-beda. Beda-beda. Ada yang mau lamsam, ada yang mau langsung aja deh. Ada yang mau ntar aja pas sudah kelar semuanya gitu. Sementara pas aku bikin draft masuk ke produser itu aku bilang 2 kali ya biar enak orang finance-nya gitu kan, kita sama-sama gitu. Terus tiba-tiba produser balik setelah menawarkan ke Cash, Pat ini ada yang mau 3, ada yang itu lo harus rubah kontrak. rubah, terus harus komunikasiin juga sama orang finance, oke atau tidak gitu. Untuk begitu seperti itu kan keadaannya. berarti kan merepotkan. Maaf. Iya nggak apa-apa Iya, dong. Nggak apa-apa buat saya ini, saya tahu kok ya. Sementara kita udah ada template, jadi ya di adjust nggak apa-apa. Oke. Berarti kerjaan legal kebanyakan tuh ribetnya di awal aja sih ya. Iya. Pas udah produksi jalan sih sebenarnya setelah udah. mereka tanda tangan, ya udah. Berbeda dengan Bunda Fir. Dari awal sampai akhir. Pas beres-beres juga masih ini nggak? Masih. Sekarang juga masih. Post 2 hari setelahnya. Post pro. Tapi kalau misalnya kayak gitu legal tuh berarti bekerja benar-benar cuman pra ya. Iya, pra produksi. Selama produksi lo Oke, berjalan, insya Allah nggak ada apa-apa. Ya udah, selesai. Abis itu dikasih kerjaan lain sama Firsti. Seperti misalnya beberapa ya kayak vendor ke vendor, kayak yang belum terdelegasi, seperti aku ngerjain vendor akomodasi. Jadi bantu-bantu di dalam produksi. Bantu-bantu gitu. produksi lah. Oke. Terus ya tiba-tiba harus bersuara menjadi MC gitu. Iya benar bener juga. Enggak lucu banget. Lucunya yang terakhir, yang terakhir. manggil diri sendiri keluar sendiri Udah kayak mau nyanyi. Waktu di Tumang kan di record. Jadi aku bisa keluar gitu tanpa bawa mic. Kemarin live ya. Kemarin live. Waktu Mar eksekutif produsernya banyak mau. Gue bilang harus ada 4 versi. Aduh. Rekaman susah nih. Rekaman susah nih. Kalau ini harus salah pencet. Salah pencet lagi. Buat hari terakhir gitu kan. Jadi ya udah. Pokoknya harus bisa sigap membantu kiri kanan yang bisa dibantu di produksi. Ya itu untuk bagian produksi. Gue mau tanya lagi nih sama tuh, seberapa penting sih visinya? Oh, penting banget, Bu. Untungnya aku tahu visi Art Suara itu sejak Mar tahun kemarin, sejak aku pertama kali bergabung dengan Mar gitu. Nah tahun lalu tapi belum sebagai produser dong. Belum. Ya. Cuma dari ngobrol-ngobrol gitu ternyata besar banget gitu visi Art Suara menurutku. Dan itu tidak tercapai menurutku di Tumang maupun di Vintage Sound sebetulnya. Nah, kemudian aku minta pada tim promosi dan marketing minta ada meeting gitu. Aku menjelaskan ke Yosef dalam hal ini sebagai bagian marketing, marketing dan promosi. Aku jelasin dulu visinya Art Suara itu sebetulnya adalah kita ini sangat concern dengan penonton pemula, penonton muda. Gimana caranya kita bisa reach out secara demografi harus lebih luas gitu. Nah kemudian mereka came up with the plan gitu.
Begitu dilihat, oh oke kok gitu, ada workshop, ada pilihan-pilihan ini. Jadi aku bilang sama mereka, gimana caranya apa yang aku sampaikan ini sampai pada semua tim promosi dan Jadi marketing. segitu dalamnya ya Tak. Iya. Ternyata seorang produser itu nggak bisa cuman jago dealing sama orang, Karena harus milih terus yang orang yang tepat kan. ya di pihak ini kan gua sebagai orang yang punya art suara meng-hire Firsti sebagai seorang produser. Berarti gua nggak berpikir bahwa sedalam itu dia harus mempelajari visinya, apa itu art suara gitu. Art suara tuh maunya sampai kemana betul, gitu. karena kan itu jadi kayak identitasnya kan. Iya. Jadi kan nge-build ngemilih orang-orangnya juga kan harus tetap yang harus sesuai dengan identitasnya art suara gitu. Kalau tiba-tiba nge-hire seseorang tapi bukan yang menjelaskan apa itu art suara, jadi belang juga akhirnya. Iya. Terus seberapa sulit menemukan orang-orang yang sevisi, yang bisa fulfill the visionnya. Nah itu menurutku cukup tricky ya Bu. Kebetulan memang kita beruntung karena Ibu meng-hire rata-rata kreator itu kan profesional banget di bidangnya. Gak bisa ditawar ada. Betul. Gitu. Dan yang cukup tricky adalah ke tim promosi marketing. Karena rata-rata teman-teman ini kan bukan anak pertunjukan. I see, oke. Nah, gimana caranya mereka juga ada ownership terhadap si project ini. Iya. Brandnya kan art suara nih, aku bilang ke Yosef, kita nih punya brand art suara. Nah, product knowledge-nya itu nggak bisa sekedar hafalan kan. Gimana caranya mereka harus lihat, mengalami, ketemu sama cast, ketemu sama kreator, ngelihat gimana sih art suara nge-treat semua orang sampai mereka ngerasa memiliki juga. Nah, itu kenapa aku suka mencolok-mencolok tuh, nongkrong di sini, nongkrong di tim yang ini, supaya mereka paling tidak kenal gitu. Apa sih art suara tuh kayak gimana? Oh ya berat. Itu tiap hari lo ada di tempat latihan. Iya, ada di tiap latihan. Dia kayak latihan. Itu Davidak. Apa kok Davidak? Bugs Bunny. Iya, kalau Bugs Bunny kan gitu loncat-loncat kemana-mana jadi ini, jadi itu, jadi ini. I see. Dasarnya itu common denominator itu communication udah. Iya, betul. Ya kan, komunikasi dari semuanya. Susah dicari, bukan karena menghilang tapi karena mencelak lagi mencelak di mana enggak tahu. Oh benar. Kadang-kadang di belakang. Sampai ke tim SM, pokoknya aku harus mencelok di sana, sampai ke usher, sampai akhir, karena aku juga harus tahu kan sebetulnya orang-orang yang bekerja dengan kita ini gimana sih mereka melihat bukan hanya marnya sendiri, tapi gimana sih mereka melihat art suara gitu. Ternyata sampai ke usher juga pinter kok. Pinter. Gitu. Pilihannya benar. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin lo sebagai produser, nggak mungkin dong lo kerja sendirian. Betul. Lo ada punya line producer ya, namanya line producer ya. Itu adalah produser apa tuh namanya kalau bahasa Indonesianya line producer apaan sih? Produser pelaksana. Produser pelaksana itu ada berapa? Gimana sih cara milihnya? Terus lo membaginya tuh gimana gitu? Sebetulnya ada beberapa yang warisan. Sorry. Kalau Patty ini kayak Patty itu termasuk di line producer. Oke. Ada warisan dari produksi yang sebelumnya gitu. Misalnya Mas Adit atau Regina gitu, Kak Patty gitu. Itu jelas, maksudnya posisinya. Karena kan kita harus pintar ngelihat orang dan kemampuannya ya Bu, nggak boleh sampai. Tapi kalau Patty mah udah jelas lah ya. Kalau Patty lebih, kalau Kak Patty legal udah urusin segala macam kontrak dan hukum itu, pokoknya udah ke Kak Patty. Nggak mungkin aku serahin ke yang lain. Karena itu tuh lumayan penting loh. Betul. Beneran tak. Kalau misalnya secara legal itu kita belum ajrak, nggak bisa jalan loh karena produksinya. Karena kita harus mikirin loophole-nya juga. Betul. Kan. Karena orang kayak ini nggak ada ini gue bisa ngambil. Apalagi sini, kayak gitu produksi kan. Mar kemarin kan soalnya kita pakai lagu-lagunya Ismail Marzuki. Itu memerlukan izin. Iya. Untuk memastikan kita nggak diserang dari sisi yang nggak tahu nih gitu kan. Terus tadi sorry kalau jadi motong. Jadi Kapeti misalnya jadi legal gitu. Terus ada Bu Mara. Bu Mara itu kan telco. Telco. Jadi emang tepat gitu aku menempatkan. Kalau misalnya kita mau ini kan kita kan pengen edukasi Ciela. Sotoy banget gua. Buat produksi-produksi yang lain gitu. Kalau misalnya mau dibagi gitu ya,
ada berapa sih line producer sebenarnya yang apa tuh namanya? Ideal. Ideal. Ya, yang ideal. Bisa lebih dari 5 sebetulnya, Bu. Sebetulnya. Iya. Bagiannya apa aja? Bagiannya apa aja? Konsumsi sendiri. Gak mungkin tuh konsumsi diribetin dengan hal lain. Ngurusin sekian ratus orang itu bukan hal mudah juga sih. Benar juga. 3 kali sehari 3 kali sehari plus snack dan lain-lain. Menurutku dan menu yang harus berganti-ganti. Right. Oke. Menurutku Dan di produksi Art Suara tidak pernah Anda akan lapar. Itu sih gimana? Lo lihat dong eksekutif produsernya begini bentuknya ya, kita gendutan begini, bagaimana mau kelaparan nggak mungkin. Karena kan hati yang senang tuh bermulai dari perut yang kenyang. Betul banget, betul. Terus itu konsumsi. Terus ada legal udah sendiri. Itu udah 2 orang. Telco sendiri. Telco itu apa sih tugasnya telco? Ngurusin absen karena kan dari sekian banyak orang itu dari jadwal yang sudah ditentukan pasti ada aja yang izin bolong-bolongnya. Bolong-bolong. Nah itu berhubungan dengan latihan. Oke. Jadi telco udah pasti nanti hubungannya dengan stage manager. Stage manager nanti akan infoin ke sutradara misalnya. Hari ini nggak ada sini, berarti kan harus putar otak lagi dari jadwal yang mau latihan apa? Iya, mau latihan apa? Kalau bolongnya terlalu banyak gimana? Telco gitu. itu talent koordinator. Koordinator. Mengkoordinasi para talent itu seperti pemain dan musisi juga. Iya, kadang-kadang di musisi. Intinya semua jadwal yang terjadi di hari itu harus sepengetahuan telco. Bahkan untuk promosi dan marketing juga berhubungan dengan telco. Karena kadang-kadang membutuhkan talent. Bikin konten dan segala macam. Hari ini ada sini. Yuk kita itu kerjaannya banyak juga ya. Merintil. Apalagi kalau misalnya udah urusan absensi dengan terkait dengan budget juga. Oh gitu. Karena kan ada pengganti transport. I see. Oke. Itu juga ngitungnya rumit gitu. Iya. Makanya nggak bisa diganggu sebetulnya dengan hal lain. Oke, itu udah 3. Kemudian ada logistik. Oke, logistik itu apa? Logistik itu barang-barang yang dibutuhkan baik di produksi, pokoknya di tempat latihan tuh setiap hari latihan. Sampai nanti ke pertunjukan. Iya. Itu lebih rumit lagi. Itu rumit banget. Butuh kursi berapa supaya untuk orang duduk pas istirahat. Betul. Gitu. Ada kegiatan apa hari itu, perlu barang apa aja gitu sampai misalnya. Colokan gitu. Sampai itu mintanya ke logistik. Nah kalau di Art Suara ada kasur yang harus disiapkan. Betul. Itu juga kasur, selimut, karena selain makan, eksekutif produsernya sering tidur. Goleran. Lebih tepatnya goleran. Gue gak tidur. Goleran. Kuping on. Ya, kuping on. Tetap aja tiap ada yang salah nih kayaknya. Dari kasur itu. Soalnya gue memang eksekutif produser yang pengen tahu banget itu sih permasalahannya. Iya kan, karena you started the no, but not all executive producer are like that. Iya betul. Cuma kan yang ibu bikin kan itu kebanyakan produksi itu dari ibu idenya. Nah ini pertanyaan jadinya buat Firsti sama legal ya. Mendingan mana? Eksekutif produser yang kayak gue nyebelin bawel atau eksekutif produser yang gue mau tahu beres? Kalau aku yang bawel. Karena tapi kan sebel gitu tiap hari kayak ada aja nih orang, heran. Aku lebih maunya baik banyak lagi dibanding nanti nggak datang nih, nggak datang, pokoknya pengen tahu beres. Begitu tiba-tiba udah masuk gedung, ini kenapa kayak gini? Itu lebih ribet sih, itu lebih males sih. Kue udah 3/4 matang, tiba-tiba minta adonan baru. Mendingan ributnya dari awal ya. Benar. Tapi memang ada ya produser, eksekutif produser yang kayak gitu, yang nggak mau tahu tapi tiba-tiba mengganti semuanya. Ada. Oh ada. Oke. Terus lo berbuat apa kalau misalnya kayak gitu? Iya ganti Bu. Ya astaga. Ya salah di duitnya mah gak apa-apa ya. Iya juga ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan. Kan udah beberapa kali nih. Tapi kayaknya gue tahu jawabannya. Yang paling personal buat lo produksi dari Art Suara apa? Mar. Kenapa? Dalam ya Bu ya. Mar tuh dalam banget. Terus secara skala besar banget. Iya. Beban kerjanya besar juga, baik aku sebagai stage manager maupun sebagai produser. Ya, ini lo udah pernah di dua-duanya ya. Secara stage manager juga gak gampang ya? Gak gampang. Oke. Kesulitan yang paling ini apa? Yang paling berasa kesulitannya jadwalnya pendek Bu.
si yang kemarin ini persiapannya pendek Oke, yang kemarin ini. Sementara dengan visi Artswara yang pada akhirnya sampai pada tim promosi marketing, ternyata kita cuma bisa dapat sedikit. Oh gitu. Iya. Oke. Kalau kita ngomongin tadi waktunya sempit. Emang kalau secara produksi yang ideal tuh berapa lama? Yang kayak Mar pertama Bu itu ideal. Which is 4 bulan. 4-5 bulan lah ya. Iya. Kemarin itu cuma 2 ya. Nggak nyampe hampir 1,5. Nggak nyampe 2 bulan. 2 bulan buat aku ya, karena aku latihan. Karena kamu lo latihan duluan, lo latihan duluan. Colongan, saya latihan colongan karena Tanta nggak bisa nyanyi. Kelas tambahan. bukan. Tanta bukannya nggak bisa nyanyi. Dia bisa nyanyi, kalau nggak mungkin lah ikut musikal. Tapi dia nggak bisa ngikut, dia keikut sama orang. Saya dia gampang terinfluence. Latah gitu. Dia ditambah ini bisa pecah 7 suaranya guys. Dia nggak mau dibilang latah, dia maunya orangnya sangat bisa menerima. Oh wow. Sangat adaptif ya kamu adaptif. Terlalu adaptif. Jadi kalau misalnya saya koreo di sini, saya beradaptasi dengan suara yang sebelah. Nah kalau Patty kan udah banyak juga ikut ini Artswara. Ya itu dari yang Gita paling Cinta. berkesan Gita Cinta. Yang pertama. Enggak yang kedua. Yang kedua, yang 2013. Altopen enggak? Enggak. Belum ada. Kenapa Pat? Berkesannya karena aku itu pada saat itu gelas kosong Mbak. Bener-bener gak tahu musikal, gak tahu apa-apa. Jadi beneran gelas kosong diisi sama beberapa wanita-wanita Artswara. Iya pada waktu itu. Pada saat itu. Iya ini memang gue tuh memang dikelilingi sama wanita-wanita hebat sih Ta. Kalau lo perhatiin orang Artswara banyak yang perempuan. Iya benar. Terus. Jadi diisi berbagai hal gitu kayak. Tapi menyenangkannya adalah dikelilingi dengan suara-suara indah. Bekerja di setiap hari kayak datang ke konser gimana maksudnya kayak menyenangkan sekali gitu. Terus belajar ngelihat orang acting, belajar ngelihat orang menari dengan semua kreator yang sangat top notch lah maksudnya pada saat itu. Karena aku benar-benar gak tahu apa-apa di dalam industri itu. Jadi benar-benar kosong, benar-benar diisi dan benar-benar terkesima dengan Gita Cinta. Tahun berapa itu? Dengan 2013 itu lo bilang lo gelas kosong gitu. Lo ada mentor gak? Gak. Jadi benar-benar trial and error. Iya di situ ada Bu Mara, ada Karel, ada Bunga, ada Kila, ada Diki, ada dan ada Bu Mea, ada semua kreator aja yang sangat saling kalau ini begini, kalau itu begitu. Ya kita gitu. saling belajar aja sama satu sama lain. Gue juga masih belajar itu belum waktu ada itu. industri juga belum jadi. Yang benar-benar bikin musikal juga baru. Ya. Artinya kita memang tidak banyak contoh. Gak ada banyak contoh. Jadi kita aja yang jadi contoh jadinya. Semua trial and error. Seru sih. Seberapa berat waktu itu Pat? Beratnya ya karena blank sama sekali dan harus mendapat masukan dan harus mengeksekusi dan apakah ini sesuai, itu ya udah. Ada significant difference gak sih dari yang dulu sampai sekarang? Iya ada, maksudnya kalau dulu itu kan berarti trial and error karena masih meraba-raba. Kalau sekarang kan based on experience. Jadi udah tahu lah yang harus kira-kira yang akan dipertanyakan orang seperti yang mereka minta tuh kan. Tapi emang gue bisa ngerasain sih Tak betapa ribetnya menjadi seorang legal ya. Di luar dari kemauan gue sebagai eksekutif produser gitu ya. Dari bahasanya juga udah ribet Tak. Iya benar. Karena bahasa Indonesia kan sangat tidak komunikatif. Sangat tidak komunikatif. Tuh gue kemarin ada kejadian gitu, Pat, gue pengen begini nih gitu. Bagaimana cara menyampaikannya tuh gue aja masih pakai bahasa sehari-hari aja belibet gitu. Tapi gue tahu apa yang gue mau gitu. Dan ini kan harus bisa menerjemahkan gitu. Nah itu dengan bahasa hukum ya. Dengan bahasa hukum. Titik koma tuh bisa fatal. Fatal ya. Oh gitu. Dan atau gimana dan atau? Bukan dan, kalau dan kan ini berarti berarti dua-duanya. Dan atau harus bisa salah satu. Nah itu itu dipelajarinya ya itu sekolah hukum. Jadi kalau ada pihak-pihak yang memandang sebelah mata kontrak itu kalau aku bilang
ya coba sekolah 4 tahun ya. Jadi pelajaran untuk para mungkin komunitas-komunitas musikal di luar sana yang mungkin merasa masih kayak baru gitu, kalian penting sih harus punya legal. Jadi jangan kalian yang mikirin juga gitu Kalau kan. misalnya memerlukan bantuan Mbak Pati ada di sini loh Mbak Pati. Bisa bikin kelas, Bisa bikin kelas. bisa mulai kelas kan Itu nih. mendingan sekolah aja boleh. Tapi kalau misal, nah ini Terfokus pertanyaan nih. untuk di musikal gitu. Nah ini pertanyaan nih Pet. Apakah orang yang mengeluarkan kontrak itu harus punya background sarjana hukum? Oh iya. Kayak Artswara kan ya udah sebuah badan gitu. Iya. Jadi secara legal udah pasti dia punya kekuatan hukum lah gitu. Tapi apakah kontrak itu harus dikeluarkan oleh seorang dengan gelar sarjana hukum gitu? Mungkin bisa dibilang tidak, sepanjang mereka itu juga sudah melihat aturannya. Kayak di undang-undang untuk membuat kontrak itu harus ada apa, dimulai dari apa, pihaknya apa gitu. Sebagai contoh nih, Tanta kan pemain aktor musikal. Walaupun dia bintang film gitu, dia juga seorang aktor musikal. Dia ikut di produksi lain misalnya di sebuah komunitas yang mungkin secara legal tuh belum sah gitu ya Pet. Tapi karena dia udah pernah kerja sama Artswara, dia pinjem tuh kontraknya Artswara sebagai pegangannya dia lah gitu. Itu boleh? Gak apa-apa. Karena sebenarnya it's a very general gitu, pasal-pasal tuh udah ada, bukannya template ya, kayak udah memang seharusnya ada di dalam suatu kontrak. As long as semua lebih detail datanya ya dicoret. Ya itu diganti kayak ke angka. Tapi lo bisa ya bawa kontrak itu lo gua mau kontraknya kayak gini jadi gitu. kayak punya apa tuh namanya kalau kita udah harus ada ini. Landasannya gua. skemanya seperti ini gitu. Tapi kan nanti balik lagi di suatu pasal hak dan kewajiban pasti beda. Di film, di produksi A, produksi B itu pasti beda. Jadi bisa di-adjust. Nah, gua balik lagi ke Firsti. Ini kan tadi ada paling sedikit 5 dia bilang ya line producer. Itu ada kualitas yang harus mereka punya gak sih? Ada Bu, balik lagi sama komunikasi yang pertama. Karena kan dia juga akan membawahi banyak orang. Banyak orang, ya. Terus harus detail. Terus lo gimana cara milihnya dari sekian banyak orang? Dari ngelihat aja Bu, ngelihat. Oh ya memang harus trial and error jadinya ya. Harus kerjanya bekerja banyak di produksi juga biar tahu siapa-siapa aja yang ada. Karena cocoknya dia kerja di mana belum tentu dia cocok megang ini, belum tentu dia bisa jadi leader tapi dia bagus jadi ini gitu misalnya. Kalau misalnya kayak gitu personal gak sih? Lo milihnya secara personal ini yang harus personally cocok sama gue gitu. Iya. Walaupun secara kerjaan sebetulnya dia bagus-bagus aja. Cuma secara personal misalnya agak kurang cocok gitu. Kalau gue tuh orangnya agak klenik. Klenik gak ya ini judulnya? Superstitious. Karena buat gue kayak astrologi tuh bicara banyak tak. Buat gue kayak gue harus nanya, lu bintangnya apa? Untung bukan golongan darah ya. Bukan golongan darah. Soalnya buat gue itu penting. Buat gue penting kayak Firsti apa? Scorpio. Nah, Scorpio November. Itu buat gue kayak oke, ini agak challenging tapi bisa. Gitu. Tapi ada yang emang udah nggak cocok aja udah. Dan itu ada kayak benang merahnya gitu loh. Setiap bintang tuh ada benang merahnya gitu. Peti apa? Scorpio. November. Ngerti gak sih lu maksud gue? Kayak ada chemistry yang nggak bisa dibohongin lah gitu. Jadi buat gue kayak itu penting gitu. Buat lo kayak gitu juga sama gak? Bu, penting juga. Memang nggak tahu aku kenapa kayaknya dikutuk selalu dekat sama Aries sama Scorpio gitu. Karena memang cocok ternyata gitu. Untuk bekerja kita gak kenapa-kenapa. Dan ibu juga dikelilinginnya orang pasti sama-sama semua. Iya, itu lagi, itu lagi. Libra, Sagittarius, Libra, Gemini, Leo. Iya, itu pasti selalu. Aquarius. Tolong. Jadi emang ada bulan-bulan di mana duit gue habis buat beliin kado. Karena ulang tahunnya deket semua. Kalau udah bulan Januari mati lah gue. Udah bulan Oktober mati lah gue. November aduh apalagi. PA gue si Dipo Scorpio juga ya. Scorpio Libra dia.
Iya, dia Scorpio Libra. Scorpio Libra karena dia di Oktober ya. Dia di Oktober. Lebih kalem. Lebih iya, kalau yang ini galak ini. Galak dan meledak-ledak anjir. Kalau udah Patty udah marah. Lo jawab everyone. Tiara. Semuanya nunduk. Ditambah ntar kalau misal kalau udah marah banget, dia nangis jatuhnya. Iya, itu gue kayak, aduh, gimana nih? Itu buat gue itu penting gitu. Jadi buat lo juga itu adalah sesuatu yang lo jadikan bahan pertimbangan lah ya. Iya. Oke. Satu pertanyaan untuk narasumber berikutnya. Jadi gue di setiap podcast gue, lo boleh nanya ke narasumber gue berikutnya, tapi gue juga nggak tahu. Siapa. Gue juga nggak tahu. Kita juga nggak tahu siapa. Mungkin pertanyaannya adalah seberapa penting sih tim produksi gitu dalam sebuah produksi musikal tuh dicatat nggak tuh produser gue? Oke. Sama boleh ada satu pertanyaan untuk gue kalau ada untuk Firsti. Ibu. Iya. Jangan susah-susah dong. Yang kira-kira gue bisa jawab pinter gitu kedengarannya. Untuk Ibu, gimana Ibu melihat Arsuara mungkin 2 tahun, 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan gue perlu regenerasi, itu udah pasti. Karena kalau yang buat yang kemarin nonton Mar ya, dalam 5 tahun tuh gue bisa gak sih mendapatkan gantinya seorang Gabriel Banang Harfianto dengan suara yang kayak gitu, dengan ngerti gak lo? Yeah. Bisa gak sih gue dapetin gantinya Chandra Satria yang bisa jadi ambu segitunya? 5 tahun lagi tuh orang-orang ini udah tambah tua loh. Gua kalau sekarang, kemarin ada yang nanya sama gue, kenapa gak Riran Gita Cinta sih gitu. Kagak punya pemainnya gue, udah pada tua semua. Kalau saya main lagi jadi anak SMA umur 45 tahun ya. 45 tahun. Gak lucu loh, udah bener-bener gak lucu loh. Udah ada double chin gitu. Anak SMA kok keriput. Anak SMA kok ini veteran semua. Ini gak lulus berapa tahun ini. Udah di DO dari kapan-kapan ini kayaknya. Ini BK ini. Itu tantangan gue. Itu tantangan untuk Arsuara, bahwa regenerasi itu sangat penting. Gue harus rajin-rajin bikin audisi. Dan menemukan apa ya Gabriel Harfianto yang lain, Chandra Satria yang lain gitu. Karena ya biar bagaimanapun juga, walaupun di panggung lebih lebih pemaaf untuk umur ya. Karena kalau kita ngomongin film atau TV itu kan lu depan muka banget gitu, kelihatan lah mau diapain sih. Pakai AI juga ya tetap aja kita tahu orangnya udah nggak seumur SMA gitu. Jadi buat gue kayak ya itu tantangan buat gue. Patty apa pertanyaan? Seberapa besar untuk memajukan pertunjukan musikal terutama khususnya peran dari dukungan dari pemerintah? Aduh, ini gue sampai capek sih sebenarnya menjawab ini ya. Besarnya besar banget sih kalau menurut gue sebetulnya. Karena Arsuara diberikan kemudahan lah gitu ya untuk bisa terus-terusan bikin produksi. Tapi untuk komunitas-komunitas yang baru terutama itu mereka memerlukan banget sih bantuan dari pemerintah. Gak usah jauh-jauh lah, dari gedung pertunjukan aja deh gitu. Gedung pertunjukan yang mumpuni ya, yang standarnya tuh kita belum punya standar yang ajrek gitu. Bahwa musik pit itu udah kudu ada, itu it's a must gitu. Karena kalau untuk kemudian musik pit, mau pakai musik pit, bayar lagi. Ya susah dong. Mau gimana industrinya mau maju gitu kalau untuk udah nyewa gedungnya, ada musik pitnya, tapi untuk musik pitnya dibuka kita harus bayar gitu. It's another challenge lagi kan buat sebuah produksi gitu sebetulnya. Jadi pemerintahnya harus banget sih ngebantuin dari segi aturannya, dari segi biayanya gitu. Gimana kita mau ini kalau misalnya pengeluaran terbesar salah satunya adalah nyewa gedung. Tempat
gua nggak bisa nyalahin swasta ya, mereka cari duit. Iya dong. Gitu. Iya pemerintah juga cari duit, tapi artinya bantuan itu kita perlukan lah gitu. Mungkin dari situ aja dulu deh. Ada gedung pertunjukan yang mumpuni, sama dari segi biaya kita dapat kemudahan gitu. Berikut peraturan-peraturan. Jangan salah ya, kita pajak masih harus bayar kan gitu. Nah, itu ada pungli-punglinya banyak, tak? Jadi kayak ya itu kan memberatkan untuk sebuah produksi. Kita harus mikirin itu. Ya. Apa? Apalagi masih baru yang masih kecil. Exactly. Gitu. Kalau misalnya kita ngomongin komunitas yang memang orang yang mainnya aja itu nggak dibayar gitu, kira-kira kan gitu. Volunteer lah. Yang kerja di dalamnya produser, line produser itu semuanya volunteer. Gimana mereka mau survive kalau misalnya disuruh bayar gedung sama pajak yang harusnya nggak ada gitu. Buka Musik Pit masa bayar lagi gitu loh, kan aneh. Kalau buat gue itu bantuan pemerintah sangat penting. Oke, sudah satu pertanyaan udah selesai kita. Habis. Cepat sekali. Ceritanya nih. Iya, nanti kita pasti lanjut lagi lah ngobrol-ngobrol sama Firsi dan sama Patty. Makasih banyak ya. Terima kasih Tante. Terima kasih Mbak Patty. Terima kasih. Love you. Thank you guys. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah.